Pemirsa, pemerintah resmi memperpanjang PPKM mulai dari level 2, 3, dan 4 di sejumlah daerah dengan sejumlah penyesuaian. Bagaimana hasil evaluasi PPKM darurat dan PPKM level 4 sebelumnya? Bisakah menekan penyebaran COVID-19 dan bagaimana PPKM perpanjangan yang efektif? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Dewan Pakar Ikatan Ahli Masyarakat Indonesia, yakni Hermawan Saputra. Selamat siang Pak Hermawan. Selamat siang Bu Marvin, selamat siang Metro TV. Iya, Pak Hermawan, apa catatan terbesar dari Anda dari PPKM darurat dan PPKM level 4 selama ini? Apakah benar sudah efektif untuk menekan angka kasus? Tentu dengan diperpanjangnya PPKM ini menjadi PPKM level 4 dan juga penyesuaian yang sebelumnya dimulai dengan PPKM darurat 3 Juli yang lalu, menandakan bahwa proses yang berjalan belum signifikan, belum efektif secara optimal, sehingga patut diperpanjang. Memang pemerintah dalam keadaan dilema karena juga adanya upaya yang sifatnya pembatasan ini akan membatasi ruang gerak ekonomi dan juga sensitivitas ekonomi pada sebagian masyarakat kita. Tetapi kalau kita lihat dari angka statistik epidemiologi, memang laju COVID ini masih cukup tinggi, angka positivity rate kita masih stabil di atas 20%. Memang ada juga yang sifatnya pelandaian kasus, tetapi ini hanya pergeseran dari kategori zona urban ke zona rural. Di DKI memang ada pelambatan, tetapi pelambatan itu karena juga penurunan mobilitas. Namun demikian, di DKI sendiri sebenarnya masih sangat riskan, karena kalau kita bicara angka kematian pun masih cukup tinggi, seperti halnya daerah-daerah lain juga di Indonesia. Jadi PPKM diperpanjang ini adalah pilihan logis buat pemerintah. Tetapi problemnya yang harus kita optimalkan sebenarnya bagaimana pemerintah menjamin agar skenario bantuan sosial, BLT, PKH, atau bentuk bantuan lain kepada sektor-sektor informal pekerja harian lepas itu tepat sasaran dan tepat guna. Nah, isu bantuan ekonomi ini sebenarnya yang akan mempermudah pemerintah agar percaya diri dalam menegakkan kebijakan ini. Kalau kebijakan yang terus dilonggarkan sebenarnya dan sejujurnya kami cukup menyayangkan. Karena yang ketat saja dalam kaitannya dengan PPKM darurat saja, itu masih belum terlihat secara efektif, apalagi kalau dilonggarkan. Pelonggaran ini hanya akan menyebabkan multitafsir di lapangan, dan sulit sekali bagaimana aparatur saja akan sulit. Bagaimana mendefinisikan perbedaan level 2, 3, 4, dikaitkan dengan zonasi epidemiologi yang ada saat ini, Bung Marvin. Oke, Pak Hermawan, saya akan garis bawahi mengenai pelonggaran di sisi usaha atau dunia ekonomi yang disampaikan oleh Presiden. Saat ini memang sudah dikatakan seperti tempat makan boleh untuk kita makan di sana dalam jangka waktu 20 menit maksimal begitu ya. Tapi kalau kita bicara soal pengawasan, maka harus seperti apa agar tidak jebol kembali kasusnya? Kita belajar dari pengalaman ya. Saya khawatir kita fokus pada mutasi virus, jangan sampai ada mutasi kebijakan yang terlalu sering juga. Jadi mutasi kebijakan ini kan banyak betul ya. Tahapannya mulai dari dulu PSBB menjadi PSBB transisi, PPKM menjadi PPKM mikro, kemudian dipertegas, dipertebal, darurat, level 4, dan sekarang agak dilonggarkan lagi. Nah, perbedaan-perbedaan istilah kebijakan ini menyebabkan adanya ruang distrust ya yang kita khawatirkan bagi publik yang sudah jenuh, kemudian melihat kasus juga tidak kunjung terkendali, seolah-olah kebijakan ini tiada gunanya. Maka dikhawatirkan terjadi juga permisivisme, apalagi dilonggarkan, diberi ruang ketika dine in gitu ya, resto buka terus makan di tempat, walaupun ada pembatasan 10 menit, 20 menit, rasa-rasanya sangat sulit. Implementasi di lapangan kemungkinan sangat multitafsir dan juga sangat subjektif. Oleh karena itulah sebenarnya kita berharap agar PPKM itu tetap dijaga pengetatannya, tetapi upaya untuk memastikan bantuan sosial turun ke masyarakat itu yang jauh lebih penting. Nah, concern yang sebenarnya harus menjadi fokus kita itu sebenarnya ini, insentif bantuan sosial yang tepat sasaran dan tepat guna, supaya sektor-sektor yang sensitif mendapatkan haknya sekaligus punya daya tahan di dalam waktu pembatasan yang memang tujuan kita untuk mengeliminir kejadian COVID ini sedemikian rupa, Bu Marvin. Baik. Sudah kami catat poin-poinnya. Terima kasih Dewan Pakar Ikatan Ahli Masyarakat Indonesia, yakni Hermawan Saputra, sudah bergabung bersama kami dalam program Metro Siang. Semoga benar ini bisa menjadi sebuah catatan khusus tentunya dalam masa perpanjang PPKM ini. Terima kasih.